Hai hai hai, Shalom, apa kabar? Jangan lupa mampir di channel aku ya, dan like, subscribe, dan komen supaya selalu mendapatkan notifikasi baru dari channel Langkah Kecil bersama Yesus. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Namaku Musa, dan inilah kisah hidupku, sebuah perjalanan penuh tantangan dan kuasa Tuhan. Aku lahir di Mesir pada masa ketika Firaun, Raja Mesir, mengeluarkan perintah yang sangat kejam. Setiap bayi laki-laki dari bangsa Israel harus dibuang ke sungai Nil. Namun, ibuku menolak menyerah. Dia membuat keranjang kecil dari papirus, melapisinya dengan ter supaya tidak bocor, dan mengapungkanku di antara alang-alang sungai Nil. Kakakku Miriam diam-diam mengawasiku dari kejauhan. Tak lama kemudian putri Firaun menemukan keranjangku. Dengan belas kasihan, dia mengangkatku dan menganggapku sebagai anaknya sendiri. Maka aku dibesarkan sebagai pangeran Mesir, meski dalam hatiku aku tahu aku berbeda. Seiring bertambahnya usia, aku mulai memahami bahwa aku adalah bagian dari bangsa Israel, yang diperlakukan dengan kejam sebagai budak oleh orang Mesir. Suatu hari, aku melihat seorang Mesir memukul seorang budak Israel. Amarahku memuncak, dan aku membunuh orang Mesir itu. Setelah peristiwa itu, aku melarikan diri ke padang gurun Midian, takut akan balas dendam Firaun. Di Midian, aku menjadi gembala dan menemukan kedamaian baru. Namun suatu hari, ketika sedang menggembalakan domba-dombaku di Gunung Sinai, aku melihat sesuatu yang luar biasa, sebuah semak terbakar, tetapi tidak habis dimakan api. Dari semak itu, Tuhan berbicara kepadaku. Dia memanggilku untuk kembali ke Mesir dan membebaskan bangsaku dari perbudakan. Dengan keberanian yang baru, aku kembali ke Mesir dan berdiri di hadapan Firaun. Biarkan umatku pergi, kataku kepadanya. Namun Firaun menolak. Tuhan mengirim 10 tula untuk menghukum Mesir, dari air yang berubah menjadi darah hingga kematian anak sulung di seluruh negeri. Akhirnya Firaun mengizinkan kami pergi. Namun perjalanan kami belum selesai. Di tepi Laut Merah, kami terjebak. Firaun mengejar kami dengan pasukan besarnya. Saat itulah Tuhan melakukan keajaiban lain. Aku mengangkat tongkatku dan Tuhan membelah Laut Merah. Bangsaku berjalan di atas tanah yang kering dengan air menjulang tinggi di kedua sisi. Setelah kami lewat, air kembali menutup, menghancurkan pasukan Firaun. Setelah itu, Tuhan memberikan 10 perintah di Gunung Sinai sebagai pedoman hidup kami. Selama 40 tahun, aku memimpin bangsaku melalui padang gurun. Tuhan selalu menyertai kami, memandu kami dengan tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari. Kini setelah perjalanan panjang, aku berdiri di puncak Gunung Nebo. Dari sini, aku bisa melihat tanah perjanjian, tanah yang telah Tuhan janjikan kepada bangsa Israel. Meski aku tak akan masuk ke sana, hatiku tenang. Aku tahu bahwa umat Tuhan akan segera tiba di tanah itu, tanah yang dijanjikan bagi mereka.